desir menyebarkan hawa dingin yang sangat menyengat. Di sana sini masih terlihat sisa tetes-tetes air hujan membasahi daun pepohonan di sepanjang jalan setapak itu. Sementara di balik gelapnya malam, samar terdengar suara burung-burung malam mengalunkan nada sandu yang mampu mendirikan bulu roma yang mendengarnya. Sesosok tubuh hitam tampak berjalan tertatih-tatih. Ia mencoba menembus gelapnya malam. Tangan kirinya tampak menjinjing sebuah bungkusan kecil, sedangkan tangan kanannya memegang sebuah senter kecil yang sudah redup. Ia terus berjalan tanpa menghiraukan dinginnya malam. Nyanyian burung malam terdengar makin memilukan, menambah seramnya suasana malam itu. Sosok tubuh hitam itu ternyata Sarwono yang sedang dalam perjalanan pulang setelah selesai memberikan pengajian di sebuah desa di luar kota. Karena pada musim hujan, jalan yang dilalui selalu becek dan licin. Terpaksa sepeda motornya dititipkan pada seorang kenalannya di pinggiran kota. Sedangkan dia cukup berjalan kaki menuju desa yang menjadi tujuannya. Tak terasa, perjalanannya telah 2/3 terlampaui. Rumah kenalannya sudah tidak jauh lagi, dan Sarwono mempercepat langkahnya. Tiba-tiba di sebuah tikungan yang tidak jauh dari sebuah kuburan perkampungan, Sarwono melihat bayangan seorang wanita berjalan tepat di depannya. Sekejap Sarwono merasa bergidik. Hatinya bertanya-tanya, dari mana munculnya perempuan yang berjalan di depannya itu. Ia yakin tempat itu jauh dari rumah penduduk, hingga mengherankan apabila malam-malam yang gelap dan menakutkan itu masih ada seorang wanita berkeliaran, seorang diri di tempat yang sangat sunyi. Namun, pertanyaan dan rasa heran itu berangsur-angsur lenyap manakala Sarwono makin dekat dengan wanita di depannya. Secara samar, tercium bau harum menerpa hidungnya yang kembang kempis mencari dari mana sumber aroma harum itu. Semakin dekat jarak Sarwono dengan wanita yang ada di depannya, semakin menyengat. Aroma harum mewangi itu menerpa penciumannya. Sarwono tahu sekarang wanita di depannya itulah yang menyebarkan aroma wangi. Hal itu membuat Sarwono semakin penasaran untuk mengenali wanita itu. Sarwono semakin penasaran. Kurang dari 1 meter jarak Sarwono dengan perempuan itu. Tiba-tiba wanita itu menoleh dan tersenyum manis sekali. Sarwono jadi salah tingkah. Sebagai seorang lelaki yang belum pernah berpacaran, diberi senyuman seorang gadis menyebabkan hatinya melambung jauh. Demikian yang terjadi dengan Sarwono tanpa dikomando. Dia segera mendekati. Sarwono akhirnya bisa berkenalan dengan wanita itu. Entah karena apa, Sarwono tidak keberatan sewaktu diajak singgah ke rumah wanita yang baru dikenalnya itu. Ia lupa pada prasangka yang muncul sewaktu wanita itu tiba-tiba nampak di depannya. Ia lupa bahwa saat itu ia ada di tepi jalanan sepi yang jauh dari rumah penduduk. Saat itu yang diingat Sarwono hanyalah bisa berkenalan dengan gadis ayu yang sangat menyenangkan.
Setelah tiba di rumah sang gadis, langsung saja Sarwono dipersilahkan duduk. Rumah gadis itu sangat luas dengan berbagai tanaman yang tumbuh di sekitar rumah. Belum sempat Sarwono mengamati rumah gadis itu, tiba-tiba lampu di rumah gadis itu mendadak padam. Sampailah suatu saat gadis itu beranjak dari tempat duduknya, kemudian melangkah masuk ke dalam kamar. Tidak berapa lama, gadis itu muncul kembali bersamaan dengan tersebarnya aroma kembang kuburan dan bau amis darah. Sarwono kaget, bukan kepalang. Gadis itu sekarang berdiri di membelakanginya. Sarwono mendekat kemudian menanyakan, "Apa yang terjadi? Ada apa ini?" "Kamu jangan menyesal bertanya seperti itu." Suara gadis itu terdengar sangat memelas. Tiba-tiba dia membalikkan badannya dan hampir saja Sarwono pingsan dibuatnya. Gadis ayu yang baru dikenalnya itu telah berubah menjadi sosok wanita yang sangat mengerikan. Kepalanya penuh dengan darah, penuh dengan luka, penuh dengan darah. Dan dari luka-lukanya itu tampak darah segar menetes. Sarwono tetap berdiri kaku di antara sisa keberaniannya. Di jalan lingkar di luar kota, sebulan yang lalu aku tertabrak sebuah truk yang melaju kencang. Aku sakit, sakit, sakit. Gadis itu berteriak. Di akhir teriakannya, sayup-sayup terdengar suara tangis yang sangat menyayat hati. Bersamaan dengan itu, suasana berubah menjadi gelap pekat. Aroma kembang kuburan semakin kuat menyengat hidup Sarwono. Untunglah Sarwono bukan tipe laki-laki yang penakut, mudah jantungan. Hatinya cukup tabah karena pada dasarnya Sarwono seorang guru ngaji. Peristiwa yang menakutkan itu tidak membuatnya kehilangan akal sehat.